Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ikar dan saya akan menjelaskan tugas makalah saya. Langsung ke pembahasan teori. Waterfall model merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara terstruktur dan berurutan di setiap tahapnya. Dinamakan waterfall karena bentuk aliran prosesnya mirip dengan air terjun. Dalam waterfall, tiap tahap proses harus diselesaikan terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke tahap berikutnya. Keuntungan dari model waterfall yaitu mudah dikelola dan diatur karena setiap tahap dilakukan dan diselesaikan satu persatu. Kekurangannya, tidak cocok untuk proyek yang kompleks dan berorientasi pada objek. Selain itu, model ini tidak cocok untuk proyek panjang dan berkelanjutan. Model ini tidak cocok untuk proyek yang memiliki resiko perubahan yang tinggi karena sifatnya yang kaku. Contohnya, dalam suatu organisasi memerlukan absen untuk menggunakan aplikasi, yaitu di analisis kebutuhannya. Organisasi membutuhkan aplikasi untuk absen, registrasi, dan update data. Lalu masuk ke desain sistem, mendesain perancangan sistem menggunakan beberapa aplikasi. Lalu untuk implementasi, aplikasi dibuat menggunakan peralatan dan metode yang diinginkan sesuai perancangan sistem yang telah dilakukan. Pengujian sistem dilakukan apakah aplikasi bekerja dan berfungsi dengan baik. Untuk maintenance, pemeliharaan dilakukan jika ada penambahan fitur baru atau kesalahan yang harus diperbaiki. Selanjutnya, iteratif model. Model iteratif dilakukan dengan cara melakukan pengembangan sistem secara berulang, mulai dari desain, implementasi, kemudian dikembangkan lagi menjadi suatu sistem yang bisa diimplementasikan secara penuh. Kelebihan dari model ini, melakukan setiap koreksi di tahap awal, cocok untuk organisasi yang cepat berubah. Model iteratif, perusahaan bisa menyesuaikan kebutuhan perubahan dengan penyelesaian yang cepat. Kekurangan dari model ini adalah kemungkinan perubahan tak terduga bisa sangat terjadi karena tidak semua kebutuhan dan persyaratan ditentukan di awal. Contohnya, untuk dari perencanaan dilakukan mendetail kebutuhan. Contohnya untuk mengembangkan OS suatu perangkat. Apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan OS tersebut. Untuk analisis, memasang perangkat yang diperlukan, mendesain, memenuhi kebutuhan untuk pengembangan. Implementasinya menjalankan perencanaan dan desain serta coding, testing, melakukan pengujian dan mengidentifikasi masalah yang muncul. Untuk evaluasi, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua tahapan yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya ada spiral model. Spiral model merupakan model yang digunakan untuk proyek besar dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan risiko pada proyek. Kelebihan dari model ini adalah pengembangan dan perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, memudahkan estimasi biaya, analisa risiko, serta mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan. Kekurangannya adalah tidak cocok untuk proyek kecil dan model ini memakan waktu yang cukup lama. Contoh dari tahap liaison yaitu komunikasi dengan pelanggan untuk bisa membuat software sesuai dengan keinginan pelanggan. Dengan contoh, pihak pengembang diberitahu bahwa pelanggan ingin membuat aplikasi untuk mencatat transaksi. Dalam tahap perencanaan, aplikasi dibuat dengan tujuan mencatat transaksi dan dibutuhkan database serta alat-alat lain. Dan dibuat perencanaan biaya, sumber daya, dan jadwal. Analisis risiko dilakukan. Lalu analisis risiko akan melihat apakah terjadi kekurangan biaya, sumber daya, serta jadwal yang bisa menjadi lama. Untuk perekayasaan, mulai mendesain, coding, melakukan pengujian dan pendokumentasian. Untuk evaluasi,
aplikasi yang telah dibuat dievaluasi oleh pelanggan dan memastikan aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu berikutnya ada fee model, yaitu model yang fasenya dilakukan dalam bentuk model fee. Model ini versi panjang dari model waterfall yang tahapnya dilakukan satu persatu yang tadi sebelumnya sudah dibahas. Yang menjadi pembedanya adalah model ini pada tiap tahapannya dilakukan pengujian seperti waterfall. Pada tahapnya dimulai sebelum tahap sebelumnya sampai selesai. Lalu kelebihan model ini adalah cocok untuk proyek kecil dan menerapkan disiplin tinggi karena dilakukan pengujian pada tiap fasenya. Kekurangannya adalah tidak cocok untuk proyek yang kompleks, panjang, dan berkelanjutan karena tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai siklus selesai. Contohnya, untuk tahap analisis kebutuhan, mengumpulkan semua persyaratan dan fitur sesuai keinginan klien. Lalu klien ingin membuat aplikasi dengan data yang selalu terupdate otomatis. Tahap desain, merencanakan sistem aplikasi seperti apa yang dibuat untuk memenuhi keinginan pelanggan. Nah, karena pelanggan ingin aplikasi dengan data yang selalu terupdate, maka dibuatlah perancangan suatu server untuk membangun sistem, membuat server dan aplikasi. Lalu dalam tahap pengujian, melakukan pengujian apakah aplikasi yang sudah dibuat sesuai dengan perencanaan telah dibuat pada tahap desain. Untuk uji penerimaan, yaitu melakukan verifikasi dan validasi terhadap aplikasi yang telah dibuat, apakah sudah memenuhi keinginan konsumen atau belum. Lalu untuk Big Bang model merupakan model yang memfokuskan semua sumber daya pengembangan software dan coding dengan perencanaan yang sedikit atau bahkan tidak ada. Dan input dari Big Bang model tersendiri cuma ada waktu dan sumber daya, lalu keluarlah software yang bisa mungkin atau tidak mungkin memenuhi keinginan dari pelanggan. Keuntungan dari model ini adalah sederhana dan memerlukan perencanaan yang sedikit dan cocok untuk proyek kecil, mudah dikelola dan memberikan fleksibilitas pada pengembang. Kekurangan model ini adalah risiko yang tinggi, tidak cocok untuk proyek berskala besar, dan tidak cocok untuk proyek panjang yang sedang berlangsung. Big Bang model ini cocok untuk proyek-proyek yang sangat kecil dan orang yang ingin belajar untuk membuat aplikasi atau coding. Contohnya di sini ada tahap masukan, yaitu pengusaha ingin membuat aplikasi jual beli untuk usahanya. Lalu pengusaha tersebut memberikan waktu dan uang pada pembuat aplikasi. Lalu untuk pekerjaan, dibuatkanlah aplikasi sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. Lalu outputnya aplikasi yang kerjakan diberikan pada pengusaha. Berikutnya adalah Agile model. Agile model ini merupakan metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengembangan yang dilakukan berulang, di mana aturan solusi dilakukan dengan kolaborasi antar tim secara terorganisir dan struktur. Model ini memiliki metode yang berbeda-beda karena fokus dia adalah untuk memberikan kualitas yang tinggi untuk pelanggan dan juga fokus untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dalam model ini menggunakan metode yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Contohnya dalam metode Kanban, membuat aplikasi untuk berbelanja. Dalam metode Kanban biasanya untuk melihat secara visual progres dalam suatu kegiatan. Di sini ada to do, yaitu progres apa atau aktivitas apa yang belum dilakukan. Lalu ada in progress, yaitu proses yang sedang dilakukan. Lalu done, yaitu proses yang telah selesai dilakukan. Lalu berikutnya ada RAD,
yaitu Rapid Application Development and Prototyping Model. RAD adalah metode pengembangan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback secara berulang. Metode ini dimulai dengan perencanaan kebutuhan, desain sistem, proses pengembangan, pengumpulan feedback, dan implementasi. Kelebihan dari model ini adalah proses yang cepat, penyesuaian kebutuhan user yang mudah, dan memungkinkan kesalahan yang kecil. Kekurangan model ini adalah hanya cocok untuk proyek kecil dan waktu pengerjaan singkat, dan memerlukan kolaborasi tim yang kuat. Lalu contohnya, ada penerapan fitur pada aplikasi toko online. Perencanaan kebutuhan, mengumpulkan informasi mengenai game seperti apa yang ingin diimplementasikan pada aplikasi serta apa saja yang dibutuhkan. Lalu mendesain dan membuat prototipe. Lalu implementasi, mengimplementasikan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Lalu untuk kesimpulan dari berbagai model ini, waterfall model cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi dengan tujuan perencanaan kebutuhan yang pasti, karena sulit untuk kembali ke tahap awal pengerjaan jika ada perubahan. Lalu untuk iteratif model, sangat cocok digunakan untuk proyek besar, karena software yang bisa dihasilkan lebih awal dan bisa dievaluasi terlebih dahulu, dan kemajuan pengembangan bisa diukur. Spiral model cocok digunakan untuk proyek besar dengan resiko yang tinggi, karena ada tahap sendiri untuk analisis resiko. V model cocok digunakan untuk proyek kecil dan pendek dengan persyaratan yang jelas dan tak berubah-ubah. Sangat cocok untuk untuk perusahaan yang ingin memiliki disiplin yang tinggi. Big Bang model cocok untuk digunakan oleh proyek kecil yang ingin membuat aplikasi dengan tujuan yang sederhana atau bahkan dengan persyaratan yang tidak jelas. Lalu Agile model sangat cocok digunakan untuk proyek yang fokus terhadap kualitas, fleksibilitas yang tinggi, dan terbuka pada perubahan. Lalu untuk RAD cocok untuk digunakan proyek dengan waktu yang singkat tetapi membutuhkan biaya dan tim yang memadai. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.